Kita ketemu lagi dengan Kakak Monica dan Inang Buru Siringoringo. Adik-adik di rumah, kangen gak mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Pastinya pada kangen kan? Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan Alkitab dan hati kita. Kalau sudah disiapkan, adik-adik di rumah bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 17, Salam dan Happy ya. Ikutin gerakannya ya. Adik-adik di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi yang Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat bagi kita hari Minggu ini adalah hukum Taurat atau Tita yang ke-8. Dan artinya, Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya.
kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Pastinya semangat dong. Mari kita kembali bernyanyi, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang cantik, kamu juga cantik. Kamu memang manis, kamu juga manis. Karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, kamu juga cantik. Kamu memang manis, kamu juga manis. Karena Yesus di hati kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat epistel atau yang menjadi ayat hafalan bagi kita anak-anak sekolah minggu adalah yang diambil dari Mazmur 119 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya. Mari kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 103 Poso Doa. Adik-adik bangkit berdiri lagi. Marilah kita mengakui iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Ku rindu firman-Mu Tuhan. Adik-adik di rumah, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Kita berdoa, tutup mata. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di hari Minggu, di hari yang baik, harinya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Datanglah Engkau Tuhan di hati kami, di pikiran kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami tahu dan lebih mengenal Tuhan lewat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, kita buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kita membaca bersama-sama. Inang baca di sini, adik-adik di rumah juga membacanya. Kita membaca bersama-sama. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman untuk kita. Adik-adik di rumah, Inang mau bertanya kepada adik-adik. Bahagiakah adik-adik hari ini?
Senangkah mengikuti ibadah kita hari ini? Tentunya adik-adik senang bukan? Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Ternyata adik-adik baik. Semuanya mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Papa mama pasti senang, terlebih-lebih Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi jangan ada yang main-main game ya. Jangan ada yang main-main HP. Jangan ada yang bercanda-canda dengan adiknya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan supaya kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, siapkan hatinya, duduk yang manis, karena kakak sekolah minggu akan menceritakan lewat video yang kita tonton saat ini. Aku lelah, PR-ku banyak sekali, Dik. Aku ingin holiday, tapi kan besok minggu waktunya ibadah. PR-ku juga banyak, Kak. Oh iya ya, kan besok kita ibadah. Adik, apa kamu pernah berpikir kenapa kita ibadah tiap minggu? Gak tahu, Kak. Waktu jalan-jalan kita di hari Minggu terpakai buat ibadah. Lalu apa yang kita dapat dari gereja? Gak tahu, Kak. Kita tanya Opung aja yuk. Ayo deh. Mata air dan isi dengan air lalu bawa kemari. Wow, keranjang itu sangat kotor. Apa Apung sedang melucu ayam keranjang? Tidak, lakukanlah yang seperti Apung perintahkan. Apung, tidak ada air di dalamnya. Benar, tapi lihatlah betapa bersihnya keranjang ini sekarang. Anak-anak, saat kamu beribadah ke gereja dengan segenap hati, maka kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baik meskipun kamu tidak mengetahuinya. Nah, adik-adik di rumah, sudah melihat bukan? Bagaimana cerita tentang Opung dan cucunya. Cerita Opung yang ditanyakan cucunya bagaimana Opungnya pergi ke gereja, apa yang didengar dari gereja. Itu diceritakan dalam video kita tadi. Adik-adik, demikian juga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak menyimpannya di dalam hati kita. Cerita Opung tadi mengisahkan bagaimana Opung itu dia ke gereja, tetapi imannya bertumbuh. Dia tidak tunjukkan mungkin dalam perbuatannya dari ingatannya kepada cucunya, tetapi cucunya disuruh untuk mengimani apa yang dilihatnya. Cucunya tadi disuruh membawa air dengan tas rajutan, tetapi air tidak bisa dibawa. Iya kan? Jadi adik-adik, demikianlah dengan firman Tuhan juga. Harus kita melatih diri kita bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi anak baik. Tentunya kita harus berbuat baik.
kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin ke sekolah minggu. Kita harus rajin membantu orang tua. Karena kebahagiaan yang kita miliki adalah harus dengan berbuat baik. Kita bahagia, orang tua kita bahagia, tentu Tuhan juga lebih bahagia dengan perbuatan-perbuatan yang kita perbuat sehari-hari. Nah, adik-adik, marilah kita berbuat baik dan saling memaafkan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Kita harus melakukan kebahagiaan, kita harus melakukan memaafkan sesama kita. Jika ada adikmu yang berbuat salah kepadamu, tentu kamu harus memaafkan dan menyayanginya dengan rangkulan kasih sayang. Karena Tuhan telah mengajarkan kita, firman itu harus didengar dan dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan telah memberikan kita hikmah untuk tetap berbuat baik. Berbuat baik, melakukan firman Tuhan, yaitu rajin beribadah ke gereja, rajin berdoa, rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh orang tua. Itu semuanya menyenangkan hati Tuhan, terlebih-lebih dengan papa mama kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia telah mengampuni kita, Dia memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka dari itu anak-anak semua, adik-adik di rumah, marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni, maka kebahagiaan penuh ada di tengah-tengah kita bersama keluarga kita, papa, mama, adik, dan kakak. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkau menyapa kami dengan kebahagiaan. Engkau mengajarkan kami supaya kami rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin menolong. Itulah kebahagiaan yang sejati yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajari kami untuk melakukan semuanya itu. Janganlah kami tergoda oleh hal-hal yang lain Tuhan yang meninggalkan firman-Mu. Seperti di hari Minggu kami juga rajin beribadah. Kami tidak terbawa oleh iblis. Kami pergi untuk menonton games atau main PS di rental. Tuhan, biarlah itu kami tinggalkan semua untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan kami. Biarlah waktu kami selalu kami sediakan setiap pagi hari Minggu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang untuk jalan kami. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan untuk melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ingat adik-adik, mengumpulkan persembahannya ke celengan yang sudah dibagikan ya. Nah adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi Aku Bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut,
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.